Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji hanya hak bagi Allah. Kita senantiasa memuja dan memujinya. Alhamdulillah, Allah masih beri kesempatan kepada saya dan saudara sekalian untuk menyempurnakan iman, menambah amal soleh, memahami ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah karuniakan kepada kekasihnya, manusia terbaik yang pernah ada, suri teladan bagi kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, di kesempatan yang lalu di mimbar ini kita sudah sampaikan dahsyatnya istighfar. Apapun problem kita, masalah kita, datang kepada Allah melalui istighfar, yang kadang disebut sebagai solusi dan kadang pula disebut sebagai terapi. Maka pada kesempatan ini kita akan sampaikan lafal istighfar. Apa saja yang dibaca kalau awak beristighfar? Bacaan-bacaan istighfar, baik yang ada di dalam Al-Quran yang disebut oleh Rasulullah, yang lazim bagi sahabat dan sampai kita hari ini. Yang pertama, lafaz istighfar itu dengan menyebut kalimat Astaghfirullah. Agar menyebut kalimat astagfirullah lalu berharap Allah ampuni dosa kita, Allah tutup aib kita, Allah lindungi kita dari kesalahan yang berulang, Allah datangkan solusi dalam masalah dan problematika kehidupan. Maka di dalam kitab Ad-Dawa'u bil Ibadah bab istighfar, saat kita membaca lafaz astaghfirullah, ingatlah dosa yang pernah kita kerjakan. Astaghfirullah artinya ampuni dosa hamba ya Allah. Maka ingat saat itu dosa apa yang kita kerjakan. Dosa yang paling mudah untuk diingat Bapak Ibu, dosa besar. Bapak Ibu yang tahu itu dosa besar lalu pernah dikerjakan, takkan pernah lupa-lupa gitu itu. Lalu dosa yang mudah diingat adalah dosa yang baru saja dikerjakan. Mau dosa besar maupun kecil, kalau baru saja dikerjakan kita tak lupa. Maka saat baca istighfar, ingat dosa. Minimal satu istighfar, satu dosa. Atau satu dosa, istighfarnya berulang-ulang. Astagfirullah. Teringat dosa, tinggalin sholat. Ampun ya Allah. Sejak akil balik sampai usia 30 tahun belum sholat. Dapat hidayah sadar di usia 30 tahun. Ampun ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua, astagfirullahaladzim. Ampuni dosa hamba ya Allah yang maha agung. Dengan keagunganmu ya Allah, ampuni dosa saya. Sering kita baca astagfirullahaladzim.
Tapi kalau mau dipikirkan menjadi kebiasaan amalan kita, duduknya istighfar, berdirinya istighfar, nunggu antrinya istighfar, bahkan kadang sambil aktivitas nyetir istighfar, cukup dibaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca satu kali nafas, satu istighfar, sehingga menjadi kebiasaan. Inilah yang di kisah masa lampau sudah kita sampaikan, amalan yang dilakukan oleh tukang roti yang bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tukang roti ini mengamalkan kalimat astagfirullah, 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 astagfirullah. Seiring nafas dia, apapun aktivitasnya dia istighfar. Sehingga saat bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, di mana Imam Ahmad bin Hanbal ini melakukan perjalanan yang sangat jauh sehingga kemalaman. Cari penginapan tak ada, mau menginap di masjid ditolak. Mohon maaf Tuan, ini bukan penginapan, kata pengurus masjid. Lalu Imam Ahmad berjalan kembali bertemu dengan tukang roti. Saat bertemu dengan tukang roti, karena tukang roti ini orang soleh, orang baik, maka diajaklah menginap di rumahnya. Sampai di rumah tukang roti, kiranya Imam Ahmad disediakan tempat tidur, tapi tukang rotinya sibuk mengadon adonan roti untuk persiapan esok hari. Saat itu Imam Ahmad merasa tak enak, lalu berdiri dari tempat tidur, membantu tukang roti mengadon adonan roti. Tuan, izinkan saya membantu Anda. Maka diizinkan oleh tukang roti. Berdualah mereka mengaduk-aduk adonan rotinya. Ada yang menarik bagi Imam Ahmad bin Hanbal, di mana Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan tukang roti itu komat kamit saja. Komat kamit, komat kamit, komat kamit. Lalu bertanyalah Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Tuan, apa yang kau baca? Saya perhatikan komat kamit saja. Dijawab oleh tukang roti, saya membaca istighfar. Astagfirullah, 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 atau astagfirullahaladzim. Dibaca terus. Ditanya oleh Imam Ahmad, engkau membaca istighfar sudah berapa lama? Sudah lama sekali. Tak ingat kapan memulainya, sudah lama saya baca istighfar. Sepanjang engkau membaca istighfar selama itu, apa yang kau dapatkan? Dijawab oleh Imam Ahmad, dijawab oleh tukang roti. Apa kata tukang roti? Semua keinginan saya diwujudkan oleh Allah, kecuali satu saja yang belum Allah wujudkan. Penasaran Imam Ahmad bertanya, apa yang satu yang belum Allah wujudkan dengan istighfar Anda itu? Dijawab oleh tukang roti, jauh dari sini ada seorang ulama yang sangat masyhur. Rindu saya ingin bertemu dengan beliau. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang belum dikabulkan oleh Allah, wahai Tuhan. Wahai Tuhan. Mendengar kata-kata itu, termenung Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Allah, rupanya engkau yang sudah memberi skenario, membuat skenario, agar hamba jalan jauh kemalaman tak ada penginapan, sengaja ingin mempertemukan hamba dengan tukang roti. Melihat Imam Ahmad termenung, tukang roti bertanya, Tuan, kenapa Anda termenung? Dikata oleh Imam Ahmad, hari ini keinginan satu yang belum Allah kabulkan, Allah kabulkan untuk Anda. Apa maksudnya Tuhan? Sayalah Ahmad bin Hanbal itu. Amalkan saudaraku. Apapun problem kita datang sama Allah dengan bawa dosa, minta ampun. Ampuni dosamu ya Allah. Yang kedua lafadznya astagfirullahaladzim. Lalu yang ketiga, astagfirullah wa atubu ilaihi.
Ini kesadaran kita berdosa, lalu mohon ampun sama Allah dan komitmen tidak akan mengulangi lagi. Maka di antara bacaan setelah sholat itu, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu yang dibaca di Nabi. Karena berharap selesai sholat, beliau diampuni dosanya oleh Allah. Lalu dosa yang kemarin tidak diulang lagi. Makanya ditambah wa atubu ilaih. Aduh, harapan dan komitmen kepada Allah nggak kamu ulang ya Allah. Yang keempat, astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satu sisi kita memohon ampun kepada Allah, di sisi lain mengagungkan Allah dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hanya Engkau yang Maha Esa ya Allah. Maka hanya kepadamu hamba memohon ampun. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau maha hidup. Maka saat dulu hamba bermaksiat, Engkau melihat hamba bermaksiat. Malu ya Allah, ampun ya Allah. Di bumimu hamba berdosa, dengan nikmatmu hamba bermaksiat, dalam pandangan matamu hamba berdosa ya Allah. Ampun ya Allah. Hayyul Qayyum. Engkau yang maha hidup pasti melihat hamba melakukan dosa. Yang kelima, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kita baca saat selesai acara. Selesai acara, selesai majlis, baca kalimat ini. Lalu yang keenam, Rabbi firli. Kalau Nabi Ibrahim membaca Rabbi firli wali walidayya, kalau kita membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya, di antara dua sujud kita baca. Ini yang sering dilupakan. Bahwa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi firli. Masih banyak bacaan lagi, tetapi berikutnya yang ketujuh disebut dengan Sayyidul Istighfar. Kata Nabi, bila dibaca pagi meninggal sore, insya Allah masuk surga. Dibaca sore atau malam meninggal pagi, masuk surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala nahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang belum ketemu teksnya mau menghafal, cari di Google Sayyidul Istighfar. Ini diantara lafaz-lafaz istighfar. Datangilah Allah dengan lafaz-lafaz ini. Semoga Allah ampuni dosa kita, berikan solusi terbaik, rahmat dan cintanya kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.